Hai hai hai, balik lagi bareng Nyonya yang suka mengorek-ngorek alur cerita film Indonesia. Tapi maaf ya kalau kadang-kadang Nyonya keceplosan dan sedikit spoiler. Nah, kali ini film yang bakal Nyonya review adalah Alas Roban. Film Alas Roban merupakan salah satu entry terbaru dalam genre horor Indonesia yang berhasil memadukan elemen mitos lokal dengan teror psikologis modern. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu yang sebelumnya dikenal lewat karya-karyanya seperti Perjanjian Ghaib dan Si Jin, film ini tayang perdana di bioskop Indonesia pada 15 Januari 2026. Diproduksi oleh MD Pictures, Alas Roban mengangkat urban legend legendaris tentang jalur hutan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang terkenal angker dan sering dikaitkan dengan kisah hilangnya orang serta gangguan supranatural. Dengan durasi 111 menit, film ini menjanjikan pengalaman menonton yang intens, terutama bagi penggemar horor berbasis cerita nyata. Sinopsis film ini berpusat pada Sita yang diperankan oleh Michelle Ziudit, seorang ibu tunggal yang hidup dalam keterbatasan ekonomi di Pekalongan. Demi masa depan yang lebih baik, Sita menerima pekerjaan di sebuah rumah sakit di Semarang dan memutuskan untuk pindah bersama putrinya yang masih kecil, Gendis, Farah Shakila. Perjalanan mereka dimulai dengan naik bus malam yang melewati jalur Alas Roban, sebuah hutan belantara yang dikenal sebagai tempat rawan kecelakaan dan misteri. Sayangnya, bus yang mereka tumpangi mogok di tengah malam gelap, memaksa penumpang untuk bertahan di lokasi yang angker. Sejak saat itu, kehidupan Sita dan Gendis berubah drastis. Gendis mulai mengalami gangguan aneh seperti mimpi buruk dan penampakan hantu yang ternyata berhubungan dengan janji ritual kuno yang terlupakan di kawasan tersebut. Untuk menyelamatkan anaknya, Sita harus kembali ke Alas Roban bersama seorang penjaga spiritual bernama Bu Emah yang diperankan oleh Ruth Marini dan melakukan ritual terakhir sebelum semuanya terlambat. Cerita ini tidak hanya menyajikan jump scare klasik, tapi juga mengeksplorasi tema trauma masa lalu, pengorbanan ibu, dan konflik antara dunia modern dengan tradisi mistis. Dari segi narasi, Alas Roban berhasil membangun tegangan secara bertahap. Awal film lebih fokus pada pengembangan karakter Sita sebagai seorang ibu yang tangguh namun rentan, yang membuat penonton mudah berempati. Transisi ke elemen horor dimulai saat bus mogok, di mana sutradara menggunakan setting hutan gelap untuk menciptakan atmosfer klaustrofobik. Elemen folk horornya kuat, dengan referensi mitos lokal seperti arwah penunggu jalur dan ritual adat Jawa yang diintegrasikan secara organik. Akan tetapi, plot twist di babak ketiga terasa agak mudah ditebak bagi penonton yang familiar dengan formula horor Indonesia, meskipun dieksekusi dengan baik melalui flashback yang mengungkap rahasia keluarga Sita. Skrip yang ditulis oleh Evelyn Afnilia terasa padat, tapi terkadang dialognya terlalu ekspositori yang sedikit mengurangi imersi. Michelle Ziudit tampil memukau sebagai Sita, menyampaikan emosi campur aduk antara ketakutan, tekad, dan rasa bersalah dengan natural. Performanya di adegan klimaks saat menghadapi entitas goib benar-benar menyentuh dan membuat bulu kuduk merinding. Farah Shakila sebagai Gendis juga patut diacungi jempol. Meski usianya muda, ia mampu memerankan anak yang terganggu secara meyakinkan tanpa berlebihan. Rio Dewanto yang memerankan tokoh pendukung sebagai sopir bus atau figur misterius menambah lapisan tegangan dengan karismanya yang dingin. Pemeran pendukung seperti Ruth Marini sebagai Bu Emah dan aktor lain seperti Rizky Nazar dan Dea Panendra turut menyumbang nuansa otentik, terutama dalam adegan ritual yang terasa seperti upacara asli. Chemistry antara Michelle dan Farah menjadi jantung emosional film, membuat tema hubungan ibu anak terasa relatable di tengah elemen supranatural. Visual dan sinematografi film ini patut dipuji. Pengambilan gambar di lokasi asli Alas Roban atau rekreasinya menciptakan rasa autentisitas dengan pencahayaan minim yang memaksimalkan bayangan dan kabut hutan.
Efek spesial untuk penampakan hantu tidak terlalu bergantung pada CGI berlebih, melainkan lebih pada practical effects seperti suara angin dan bisikan yang membuat teror terasa lebih nyata. Sound design-nya luar biasa, dengan background gamelan yang menyeramkan dan efek suara seperti jeritan jauh yang membangun suspense. Namun, beberapa jump scare terasa murahan dan repetitif yang mungkin membuat penonton veteran horor merasa kurang terkesan. Produksi secara keseluruhan terlihat berkualitas tinggi dengan budget yang dimanfaatkan untuk lokasi syuting yang luas dan detail kostum yang mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan Jawa. Secara tema, Alas Roban tidak hanya sekedar horor, tapi juga kritik sosial halus terhadap modernisasi yang mengabaikan tradisi. Film ini mengingatkan bahwa mitos bukan sekedar cerita lama, tapi bagian dari identitas budaya yang bisa bangkit jika dilupakan. Kelebihannya terletak pada integrasi budaya lokal yang kuat, akting solid, dan atmosfer mencekam yang konsisten. Kekurangannya mungkin kalau menurutku terletak pada pacing yang lambat di awal dan ending yang agak tergesa, tapi itu tidak mengurangi nilai keseluruhannya kok. Bagi penggemar horor seperti KKN di Desa Penari, film ini wajib ditonton karena menawarkan fresh take pada urban legend Indonesia. Oke, sekian review dari Nyonya. Kalau boleh kasih rating untuk film ini, Nyonya kasih rating 7,5/10. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, lalu share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe kalau kalian mau dapat notif dari Nyonya saat ada review film yang terbaru. See you!